akhir. Jadi teks narasi itu suatu teks yang berisi jalan cerita dari awal hingga akhir. Itu bisa berupa karangan atau bisa berupa biografi seseorang ya. Nah, apakah teks narasi itu penting bagi kehidupan sehari-hari? Tentunya ya. Teks narasi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang menceritakan pengalaman pribadi atau mengkomunikasikan informasi kepada orang lain melalui bantuan narasi. Kita dapat menyusun cerita yang lebih mengerti dan menarik bagi audiens. Jadi kita bisa memberikan informasi kepada seseorang dari awal hingga akhir, atau contohnya dari biografi seseorang. Ciri-ciri teks narasi berupa peristiwa nyata atau imajinasi, menekankan kronologis peristiwa. Yang ketiga, adanya konflik. Yang keempat, menyiapkan pesan atau amanat. Yang kelima, bertujuan menghibur pembaca atau pemberi. Terus ada struktur narasi, ada orientasi, ada komunikasi, dan ada resolusi. Jenis-jenis teks narasi ada dua, yaitu ekspositori, yang kedua ada artistik. Yang ekspositori itu karangan biografi peristiwa sejarah. Yang artistik itu cerita pendek, novel, ataupun cerita rakyat. Nah, ini contohnya dan akar ini. Udah? Yang pertama itu bagian orientasi, strukturnya. Nah, orientasi itu bagian pertama. Itu bagian pengenalan. Pengenalannya itu siapa? Raden, Ageng, Kartini. Nah, di bagian komplikasi itu adalah bagian konflik. Konflik itu muncul di paragraf kedua ya. Perempuan pribumi Indonesia masih sangat tertinggal. Itu termasuk konflik. Dan di bagian resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Itu Raden Ajeng Kartini dan suaminya membangun sekolah pertama. Itu termasuk resolusi. Nah, jadi mari kita membuat kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Silakan membuat kelompok, membuat karangan narasi bebas. Silakan membuat dengan latar belakang Bali minimal 200. Silakan buat kelompok karangan narasi bebas dengan latar belakang Bali minimal 200 kata. Bebas. Ibu kasih waktu 10 menit. Contohnya Bali. Tentang Bali itu ada apa? Ada puranya. Pura Bali. Kalian ingat bagian pertama itu adalah pengenalan. Kalian mengenalkan apa itu yang kalian pakai. Contohnya Pantai Lovina. Kalian menjelaskan Pantai Lovina itu ada di mana, ada apa aja. Terus boleh kalian pakai adat apa. Contohnya ada di Bali itu ada kan. Di Bali itu ada di daerah mana. Tempat kalian menjelaskan tempatnya di mana. Itu ada di mana. Untuk siapa. Nah, di dari tengah-tengah itu juga dari apa itu konfliknya. Nah, itu bagian terakhir ada di permasalahannya. Udah? Udah?
Silakan, yang udah selesai silakan dibacakan. Pura merupakan tempat suci bagi umat Hindu. Bali merupakan tempat yang dikenal sebagai Pulau Seribu Pura karena hampir di setiap tempat di Bali ada pura. Pura terbesar di Bali yaitu Pura Besakih, dan ada juga pura yang lainnya yaitu Pura Leluyang, Pura Randu Sibi, Pura Danum Pape, dan lain sebagainya. Jadi kalian salah satu contoh teks narasi. Ada yang mau baca lagi? Ya. Gunung Bolong adalah tempat pariwisata yang terletak di Desa Manisari, Kecamatan Magelang, Kabupaten Jemberana, Pulau Seribu. Gunung Bolong terkenal karena letak geografis yang mendukung dan adanya pohon pinus yang memiliki lubang sehingga dinamakan Gunung Bolong. Jadi makasih ya. Applause tadi applause dulu. Itu ada dua contoh dari teman kalian yang membuat teks narasi. Jadi kalian tahu ya apa itu teks narasi, contohnya, bagian-bagiannya, ciri-cirinya. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Yang ketua kelas, kita